Selamat datang di channel Reza Farhan. Coba cek dompet kalian sekarang. Ada berapa lembar uang kertas? Bisa 100.000, 500.000, bahkan sejuta, ataupun kosong melompong. Di era ini kita hidup dalam sebuah ilusi kenyamanan. Saat kalian melihat angka 10 juta rupiah di layar HP, kalian merasa memiliki uang itu. Tapi faktanya, uang itu tidak ada secara fisik di laci bank atas nama kalian. Selama 45 menit ke depan, ataupun selama 15 menit ke depan, kita akan melakukan deep dive bedah total anatomi transfer uang fiat. Kita akan membongkar semua apa yang terjadi di kabel bawah laut saat kalian kirim uang. Kenapa transfer ke luar negeri itu mencekik, dan kita akan praktek langsung memindahkan uang dari bank BUMN terbesar ke e-wallet. Ini bukan sekedar tutorial, ini adalah peta jalan untuk memahami bagaimana dunia finansial bekerja di belakang layar. Mari kita mulai. Let's go! Kita masuk ke penjelasan The Ledger, ilusi uang fisik. Konsep utama dari uang fisik ini adalah money is information. Uang bukan lagi kertas ataupun logam, melainkan informasi kepemilikan. Yang kedua, the capstones, analogi sejarah. Studi kasus sejarah untuk membuktikan bahwa uang tidak perlu berpindah tempat untuk berpindah kepemilikan. Yang ketiga, bank sama dengan penjaga data. Bank sebenarnya adalah perusahaan data yang mencatat siapa berutang kepada siapa. Yang keempat, liability ataupun kewajiban. Saldo tabungan adalah hutang bagi bank. Untuk sejarah batu YEP atau the first digital money, sebelum kita bicara soal server bank dan satelit, kita harus mundur ratusan tahun ke sebuah pulau kecil di Pasifik bernama Yap. Penduduk di sana tidak pakai emas ataupun perak, mereka pakai batu kapur raksasa bernama Ray Stone. Batunya berat banget, ada yang sampai 4 ton, bahkan mustahil dibawa ke pasar buat beli ikan. Ya dong, 4 ton. Jadi kalau saya mau beli tanah dari kamu, kita nggak mindahin batunya, kita cuma berdiri di depan batu itu, lalu saya teriak ke seluruh warga desa, mulai hari ini batu ini milik si Budi. Fisik batunya nggak bergerak 1 mm pun, tapi kepemilikannya berpindah. Jadi zaman dulu itu ada batu besar. Nah misalnya batu besar itu punya saya. Nah saya mau beli rumah. Nah ini saya tinggal kasih batunya ke pemilik tersebut, tapi pemilik tersebut tinggal ngomong kalau ini tuh batunya milik saya, kayak gitu. Jadi nggak perlu pindah-pindahin barangnya, tapi pindah kepemilikan saja. Bahkan ada satu cerita legenda di mana sebuah batu jatuh ke laut saat diangkut perahu, tenggelam, hilang, tapi warga desa sepakat karena jatuhnya bukan salah pemiliknya, batu itu dianggapnya masih ada. Keluarga pemilik batu itu tetap dianggap kaya raya walau uangnya ada di dasar laut dan nggak bisa dilihat. Terdengar konyol, terdengar primitif, tapi sebenarnya itulah persis yang kita lakukan hari ini dengan mobile banking kali. Sistem di Pulau Yap itu berbasis pada collective trust atau kepercayaan bersama. Di dunia modern, ini kita disebut uang fiat. Uang fiat adalah uang yang nilainya tidak didasarkan pada emas di brankas, tapi didasarkan pada perintah atau hukum pemerintah. Tapi intinya sama, uang itu nyata hanya karena kita semua sepakat bahwa itu nyata. Saat kamu buka aplikasi Finbuy Mandiri ataupun BCA Mobile dan melihat angka 10 juta, itu sebenarnya sama kayak batu dasar laut tadi. Uang fisiknya mungkin nggak ada di brankas bank cabang terdekat. Yang ada hanyalah catatan bahwa kamu punya hak atas nilai segitu. The Ledger. Di jantung setiap bank di dunia ada satu benda sakral. Dulu bentuknya buku tebal, sekarang bentuknya database SQL di server supercomputer. Benda ini namanya The Ledger atau buku besar. Bayangkan, ledger ini seperti file Excel raksasa. Di bank A ada tabel nama nasabah, ada nama saya, ada nama kamu. Saat saya store uang tunai ke 1 juta ke teller, bank tidak menyimpan uang itu di kotak khusus bertuliskan nama saya. Tidak. Bank mengambil uang fisiknya untuk diputarkan, dipinjamkan ke orang lain. Lalu di file Excel tadi, admin bank mengetik saldo si A bertambah 1 juta. Jadi definisi transfer uang sendiri sebenarnya keliru. Kita tidak memindahkan uang, kita meminta bank untuk mengubah data. Saat saya transfer ke kamu sama Bank Mandiri misalnya, Bank Mandiri cuma buka laptop, hapus angka 100.000 dibaris nama saya, dan ketik tambah 100.000 dibaris nama kamu. Selesai, it's just editing a spreadsheet. Itu sangat gampang dan tidak sulit gitu. Bank itu berhutang pada kita. Liability concept.
Ini konsep yang sering bikin salah paham. Bagi kita, saldo di rekening adalah aset ataupun harta. Tapi bagi bank, saldo kalian itu dicatat sebagai liability atau kewajiban hutang. Artinya apa? Artinya saat kamu nabung di bank, kamu sebenarnya sedang meminjamkan uang ke bank. Dan bank berjanji, I owe you untuk mengambilkan uang itu kapanpun kamu minta lewat mesin ATM ataupun transfer. Kenapa ini penting untuk dipahami? Karena ini menjelaskan kenapa transfer antar bank itu sangat ribet. Kalau saya transfer dari BCA ke Mandiri, BCA nggak bisa seenaknya ngedit file Excel-nya Mandiri. BCA harus kirim pesan ke Mandiri, tolong dong tambahin saldo si Budi, nanti tagihannya saya bayar. Proses komunikasi antar dua buku besar yang berbeda inilah yang memunculkan biaya admin, delay, dan sistem krilling yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Bab 3 yaitu infrastruktur lokal, dari jalan tikus ke jalan tol. Konsep utama yang harus disampaikan yaitu interoperabilitas. Bank A dan B adalah dua kerajaan tertutup, butuh jembatan untuk menghubungkannya. Yang kedua yaitu the middleman atau switching. Alasan kenapa transfer dulu itu mahal. Alasan kenapa transfer dulu mahal 6.500 adalah karena ada pihak ketiga atau ATM bersama ataupun prima. Tiga, ada batch versus real time, perbedaan mendasar cara bank memproses data. SNKBI, RTGS versus BIFAS. Yang keempat ada sovereignty atau GPN, pentingnya memproses transaksi di dalam negeri ataupun kedaulatan data. Di bab sebelumnya kita tahu bahwa BCA dan Mandiri punya buku besar ledger masing-masing. Masalahnya buku besar mereka ini tertutup rapat, rahasia dapur, rahasia dagang, nggak boleh tahu nih orang. Bank BCA tidak tersambung kabel langsung ke Bank Mandiri. Mereka bicara bahasa pemrograman yang beda, server yang beda, dan database yang beda juga. Jadi kalau zaman dulu banget, kalau kamu mau kirim uang dari bank A ke bank B, kurir bank harus lari dulu bawa warkat fisik, tapi di era digital kita butuh penerjemah. Era switching. Kenapa harus 6.500? Ini alasan kenapa selama bertahun-tahun kita terbiasa dengan angka keramat 6.500. Angka ini bukan angka acak, ini adalah biaya sewa jalan. Saat kamu transfer online bukan BIFAS, kamu melewati jalur pihak ketiga yang disebut switching company, seperti Arta Jasa untuk ATM bersama atau Rintis untuk prima. Mereka adalah jembatan tol untuk menghubungkan ratusan bank di Indonesia. Jadi 6.500 itu dibagi-bagi buat bank pengirim, buat bank penerima, dan buat perusahaan switching. Prosesnya real time, tapi mahal karena jalur panjang dan melibatkan banyak pihak swasta. The back end heavyweights, SKNBI versus RTGS. Tapi bank juga punya jalur khusus yang dikelola langsung oleh Bank Indonesia. Mari kita bedah dua model klasik SKNBI dan RTGS. SKNBI atau clearing ini adalah bus kota, murah, dulu 2.900, tapi dia punya jadwal. Bank akan mengumpulkan dulu semua perintah transfer dari jam 8 sampai jam 10. Pas jam 10 baru busnya berangkat bareng-bareng ke Bank Indonesia. Kalau kamu transfer jam 10.05, ya tunggu bus kloter berikutnya. Ini namanya sistem batching. Yang kedua ada RTGS, Real Time Gross Settlement. Ini adalah jet pribadi, kamu nggak nunggu siapa-siapa, uangmu diproses satu per satu gross. Seketika itu juga real time, tapi biaya bahan bakarnya mahal, 25-30 ribu. Makanya ini cuma dipakai buat transaksi di atas 100 juta. The game changer BIFAS. Selama bertahun-tahun kita terjebak di dilema mau cepat tapi mahal, online atau RTGS, ataupun murah tapi lelet menggunakan clearing. Hingga akhirnya Bank Indonesia meluncurkan BIFAS. Banyak yang salah paham, BIFAS itu bukan aplikasi. Kamu nggak bisa download BIFAS di Play Store. BIFAS adalah infrastruktur jalan tol baru yang dibangun BI untuk menggantikan jalan yang lama. Keunggulan teknis yaitu 24/7 settlement. Kalau clearing tadi istirahat di hari libur, BIFAS nggak pernah tidur. Servernya akan jalan terus. Proxy address, kamu bisa transfer pakai nomor HP atau email, nggak perlu hafal 16 digit nomor rekening. Karena database BIFAS memetakan nomor HP sama dengan nomor rekening. Biaya 2.500, kenapa bisa murah? Karena jalurnya dipotong, transaksi diproses di payment system BI yang sangat efisien, memangkas perantara yang berlebihan. Tujuannya satu, biar uang Indonesia muternya makin ngebut. GPN, Gerbang Pembayaran Nasional dan Kedaulatan Data. Satu hal lagi yang penting untuk infrastruktur lokal adalah logo Garuda Merah yang ada di kartu debit kalian, GPN. Dulu kalau kita geser kartu debit di mesin EDC toko sebelah rumah, datanya kadang harus liburan dulu ke server Visa atau Mastercard di luar negeri. Baru balik lagi ke Indonesia buat verifikasi. Itu buang-buang devisa dan data kita terekspos asing. Dengan infrastruktur GPN dan switching lokal, transaksi domestik kita diproses di tanah air sendiri. Routingnya lokal, datanya aman di sini, dan biayanya MDR buat pedagang jadi lebih murah. Oke, infrastruktur lokal kita sangat canggih.
BIV sudah bisa transfer antar bank terasa seperti kirim chat ke WhatsApp. Tapi begitu mau kirim uang ke paman Sam atau belanja barang impor, kita masuk ke hutan belantara atau aturannya beda total. Selamat datang di neraka biaya admin transfer internasional. Nah, untuk the lab test ataupun studi kasusnya, jadi nanti aku akan menggunakan e-banking yaitu Livin Mandiri ke transfer ke e-wallet aku yaitu Dana. Oke, langsung saja kita check it out. So. Oke, kita sudah ada di dashboard awal Livin by Mandiri. Kita langsung saja top up ya, teman-teman ya. Set. Kita mau transfer dari Livin by Mandiri ke Dana. Langsung aja kita pencet e-wallet. Kita pencet Dana top up. Nah, ini di sini kita masukin nomor kita nih. Kan di sini kan 89508. Nah, baru selanjutnya nomor kita. Masukinlah nomor kita. Bla 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 bla. Aku sensor dulu ya. Oke, setelah kita masukkan kita pencet lanjutkan. Nantinya di sini bakal muncul saldo kita dan juga kita mau transfernya berapa nih. Saya mau transfer 30.000 deh. Oke, masukkan. Di sini tertera ya, ada nama ininya, nomor telepon. Nanti di sini juga ada nominalnya berapa dan ada biaya transaksi juga 1.000 untuk fee-nya. Langsung saja kita transfer dan masukkan PIN-nya. Sebentar. Setelah sudah masukkan PIN, nantinya akan top up berhasil. Dana top up 31.000 transfer ke. Oke, kita sudah ada di dashboard awal dari aplikasi Dana ya. Wow, sekarang lagi eventnya Stranger Things nih sepertinya. Nah, langsung saja kita transfer dengan memencet kirim ke bank. Kita pencet banknya apa, pilih tambahkan rekening baru. Pilih bank tujuan Mandiri dan masukkan nomor rekeningnya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja ya rekeningnya ya. Oke, muncul atas nama siapanya, masukkan nominal yang mau kita kirim. Sama kayak tadi deh, 30.000. Nah, untuk Dana sendiri ada gratis transfer 10 kali ya. Jadinya kita untuk pengguna baru tuh gratis transfer 10 kali tanpa ada biaya fee. Lanjut. Masukkan PIN. Belum. Di sini ada detailnya ya, nama dan juga rekeningnya. Langsung kita di sini ada apa nih? Oke, saldo. Oke. Langsung saja kita pencet dan masukkan PIN dan ya sudah terkirim langsung ke Mandiri lagi. Kita lihat. Selanjutnya kita akan membahas the Swift Network monster di balik transfer global. Oke, tadi kita lihat betapa cepatnya transfer Mandiri ke Dana kan. Nah, itu karena mereka berada di bawah satu payung hukum, yaitu Bank Indonesia. Tapi begitu kita mau kirim uang ke Amerika, Inggris, ataupun Jepang, kita menghadapi masalah besar. Tidak ada bank sentral dunia. Bank Indonesia tidak punya kekuasaan di Amerika. Federal Reserve Amerika tidak punya akses ke server di Jakarta. Mereka seperti dua planet yang berbeda bahasa dan juga aturan. Lantas, bagaimana cara bank di Jakarta mengirim $1.000 ke bank di New York? Jawabannya mereka ngobrol lewat sebuah protokol tua bernama SWIFT. Apa sih SWIFT itu sebenarnya? Banyak yang mengira SWIFT itu sistem pengiriman uang. Nah, itu salah besar ya teman-teman. SWIFT itu sebenarnya cuma sistem kirim pesan, mirip WhatsApp tapi super aman dan super mahal, khusus buat bank. Ketika kamu transfer ke luar negeri, uangmu tidak terbang. Bank cuma kirim pesan SWIFT ke bank tujuan yang isinya, bro, tolong kreditkan rekening si John di sana $1.000 ya. Nanti kita hitung-hitung di belakang. Tapi masalah bank lokal, kamu di Jakarta mungkin nggak punya nomor WhatsAppnya bank lokal di pelosok New York kan? Mereka nggak saling kenal. Disinilah mimpi buruk dimulai, koresponden banking. Bayangkan kamu mau kirim paket ke desa terpencil di Amerika, tapi nggak ada penerbangan langsung ke kamu dan kamu harus transit. Bank di Indonesia harus minta tolong ke bank teman, koresponden bank, biasanya bank raksasa internasional seperti JP Morgan, Citibank, Standard Chartered. Bank teman ini oper ke bank teman yang lain, baru sampai ke tujuan. Setiap kali uangmu singgah di satu bank perantara, bank itu minta uang jajan atau fee. Potong $20 di sini, potong $15 di sana, potong $10 di sini juga. Nah, inilah kenapa transfer SWIFT bisa butuh waktu 3-5 hari. Pesannya harus estafet dan divalidasi manual oleh manusia di tiap titik kepatuhan compliance untuk menjaga pencucian uang. Nosto dan Fosto.
Secara teknis akuntansi, perpindahan uangnya terjadi lewat akun Nostro dan Vostro. Simpelnya gini, bank besar di Indonesia sebenarnya punya tabungan rekening di Bank Amerika dalam mata uang dolar. Jadi kamu kirim dolar, Bank Indonesia cuma mengurangi saldo rupiah kamu di sana, di sini. Lalu menyuruh Bank Amerika untuk memindahkan dolar dari tabungan milik Bank Indonesia ke penerima. Uangnya nggak nyebrang laut, uang dolarnya sudah ada di Amerika sejak awal. Uang rupiahnya dapat di Indonesia, hanya pemilikannya yang bergeser. The silent killer, selisih kurs. Nah, selain biaya admin $25, ada pencuri diam-diam nih yang lebih sadis. Exchange rate spread. Cek Google, $1 sama 15.000. Tapi saat kamu transfer lewat bank, mereka pakai kurs 15.300, selisih 300 perak itu kelihatannya kecil. Tapi kalau kamu transfer $1.000, kamu rugi $300.000 tanpa sadar. Bank bilang biaya admin murah, tapi mereka ambil untung besar dari kurs. Ini legal tapi menyakitkan buat dompet. The Disruptor, solusi peer-to-peer. Lalu muncullah perusahaan fintech seperti Wise dulu, TransferWise. Mereka sadar bahwa Swift itu kuno, jadi mereka pakai cara cerdas peer-to-peer matching. Jika saya mau kirim rupiah ke Amerika dan ada boleh di Amerika mau kirim dolar ke Indonesia, Wise cuma menukar tujuan kami. Nah, uang saya rupiah masuk ke rekening Wise Indonesia untuk si bule, uang si bule dolar di Amerika dikasih ke tempat saya di Amerika. Uangnya tidak pernah menyeberang perbatasan, gak ada Swift, gak ada bank perantara, makanya bisa super cepat dan kursnya ngikutin Google mid market rate. Ini adalah hack terbesar dalam sejarah transfer uang modern. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung video kali ini. Kalau kalian suka konten deep dive bedah sistem seperti ini, mungkin kalian akan suka video saya yang selanjutnya, dan dimana kita bongkar rahasia kartu kredit ataupun ada konten-konten menarik. Kalian boleh subscribe di channel saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga kalian. Jangan lupa like kalau merasa tambah pintar hari ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Saya Muhammad Reza, ingat kendalikan uangmu sebelum uang mengendalikanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.